Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Iim. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi kebangsaan. Pertama kali ini kita fokus membahas tentang perumusan Pancasila. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Perumusan Pancasila itu dilaksanakan awal mulanya adalah pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, tokoh-tokoh yang mengeluarkan pendapat ini tokoh bangsawan. Yang pertama itu pada tanggal 29 Mei 1945 ini adalah Muhammad Yamin. Terus tokoh yang kedua pada tanggal 31 tahun 1945 itu Mr. Supomo, dan yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945 itu oleh Insinyur Soekarno. Nah, setelah sidang BPUPKI dilanjut dengan panitia kecil. Ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Dan yang terakhir, sidang terakhir itu PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI sebenarnya telah mengadakan sidang 2 kali. Sidang yang pertama itu membahas tentang usulan dan pendapat oleh anggota BPUPKI mengenai dasar negara dan rancangan undang-undang. Nah, itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Nah, sidang kedua itu dilaksanakan setelah sidang BPUPKI itu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Tapi kita fokus kepada perumusan Pancasila, yaitu pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Oke, kita lanjut. Nah, rumusan yang pertama itu adalah Mr. Muhammad Yamin secara lisan. Kalau Mr. Muhammad Yamin itu ada 2 tipe, secara lisan dan secara tulis. Secara lisan itu pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama mengemukakan rumusan Pancasila, yaitu sila pertama peri kebangsaan, sila kedua peri kemanusiaan, sila ketiga peri ketuhanan, sila keempat peri kerakyatan, dan sila kelima kesejahteraan rakyat. Ini secara lisan. Sedangkan secara tertulis itu juga ada 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, rasa persatuan Indonesia. Sila ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menurut Mr. Yamin versi lisan dan tertulis. Rumusan kedua itu disampaikan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Rumusan menurut Mr. Supomo ini yang pertama adalah paham negara kesatuan. Terus sila yang kedua, perhubungan negara dengan agama. Sila ketiga, sistem badan musyawarah. Sila keempat, sosialisasi negara. Dan yang kelima, hubungan antar bangsa. Ini menurut Mr. Supomo. Sedangkan yang terakhir, ini menurut Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Rumusannya ada 5. Yang pertama, sila pertama adalah kebangsaan Indonesia. Sila kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan.
Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari 5 sila ini Pak Soekarno, konsep 5 sila ini menjadi trisila, yaitu sila kebangsaan dan sila internasionalisme diperas menjadi sosionasionalisme, sila mufakat atau demokrasi, dan sila ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari trisila ini diperas lagi menjadi satu, yaitu trisila menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Nah, itu menurut Pak Soekarno. Selanjutnya ini panitia kecil atau disebut dengan panitia 9. Nah, itu ada 5 rumusan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini akan saya bahas sedikit tentang sila yang pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di panitia kecil ini, terutama di sila pertama ini ada pro dan kontra. Karena apa? Karena satu, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam ini dikhususkan kepada orang-orang Islam saja. Sedangkan bagaimana dengan orang-orang yang ada di timur? Orang-orang selain Islam, maksudnya Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Nah, di sini ada ketidaksepakatan atas pendapat panitia kecil, sehingga ada konflik. Yang bagian timur sana berbicara, bagaimana dengan saya non muslim? Kalau saya setuju dengan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam, berarti saya harus ikut muslim, sedangkan agama tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu ada kelompok nasionalis dan agamis yang di sini dia membaur menjadi satu untuk mendiskusikan apakah sesuai atau tidak perumusan Pancasila, terutama yang sila pertama. Nah, setelah itu panitia kecil ini panitia kecil ini bertugas untuk menggolongkan dan memeriksa catatan-catatan tertulis selama sidang. Diketuai oleh Insinyur Soekarno, anggotanya adalah Dr. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Kiai Haji Ahmad Kahar Muzakir, Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim, Abi Kusno Jokro Sujoso, dan Agus Salim. Nah, panitia kecil atau disebut dengan panitia 9 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu atau Jakarta Center itu yang menghasilkannya adalah panitia kecil atau panitia 9. Nah, kita lanjut. Perumusan yang terakhir itu pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. BPUPKI diganti menjadi PPKI. Nah, setelah sehari kemerdekaan Indonesia merumuskan atau ini secara final rumusan Pancasila yang sah. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi perumusan Pancasila yang sah itu dilaksanakan pada tanggal atau disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan
gunakan sampai sekarang, bahkan selama-lamanya. Oke, sekian materi tentang perumusan Pancasila, materi kebangsaan. Kita lanjut dengan materi selanjutnya besok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.